pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, pada saat ini kita akan kembali bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Hosea pasal 8 ayat 11 sampai 14 menjadi dasar perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami naikkan syukur kami kepada Tuhan, karena kasih karunia-Mu lah kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu. Kami memohon tuntunan bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga dengan demikian kami dapat mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Hosea pasal 8 ayat 11 sampai 14 di bawah judul perikop Keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-11. Sungguh Efraim telah memperbanyak mezbah. Mezbah-mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Sekalipun kutuliskan baginya banyak pengajaranku, itu akan dianggap mereka sebagai sesuatu yang asing. Mereka mencintai korban sembelihan, mereka mempersembahkan daging dan memakannya. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Sekarang Ia akan mengingat kesalahan mereka dan akan menghukum dosa mereka. Mereka harus kembali ke Mesir. Israel telah melupakan pembuatnya dan telah mendirikan istana-istana. Yehuda telah memperbanyak kota-kota yang berkubu. Tetapi Aku akan melepaskan api ke dalam kota-kota mereka, sehingga puri mereka dimakan habis. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Firman Tuhan bagi kita sekalian pada saat ini berbicara tentang umat Israel yang durhaka terhadap Tuhan Allah, dan mereka menerima keruntuhan. Mereka mendapatkan penghukuman akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Kita mengetahui bahwa umat Israel adalah umat pilihan Allah. Tentunya sebagai umat pilihan, mereka seharusnya menjadi umat yang taat, setia kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, kita juga mengetahui mereka malah melakukan yang sebaliknya. Mereka sering memberontak terhadap Allah. Mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Dan contoh yang ada di dalam bacaan kita hari ini, ada beberapa hal yang umat Israel lakukan yang mendukakan hati Allah, yaitu mereka mendirikan begitu banyak mezbah, yang dikatakan dalam ayat yang ke-11 bahwa mezbah itu menjadikan mereka berdosa. Mereka mempersembahkan daging, mereka juga melupakan pembuatnya. Ini yang paling fatal. Karena apa? Karena mereka melupakan pembuatnya. Kita lihat pembuat. P-nya huruf besar, yang artinya ini menunjukkan Tuhan Allah. Dengan artian lain, umat Israel ini melupakan Tuhan Allah. Mereka membuat perlindungan, mereka membuat keamanan bagi mereka sendiri tanpa menggantungkan keamanan mereka kepada Tuhan Allah. Dengan cara mereka mendirikan istana-istana, dikatakan dalam ayat yang ke-14. Mereka juga mendirikan kubu-kubu yang kota-kota yang berkubu. Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, karena banyak hal yang sudah mereka lakukan, karena banyak pemberontakan, karena begitu banyak kedurhakaan yang mereka lakukan kepada Tuhan Allah, Tuhan Allah mengatakan dalam ayat yang ke-13, mereka harus kembali ke Mesir. Artinya, mereka harus menerima akibat yang telah mereka lakukan karena pemberontakan mereka, karena kedurhakaan mereka terhadap Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas firman Tuhan hari ini,
ada beberapa hal yang saya catat yang menjadi pembelajaran bagi kita bersama pada saat ini. Yang pertama, kita diajak untuk tidak pernah melupakan Tuhan Allah. Kita jangan sampai menduakan Tuhan Allah, kita jangan sampai durhaka terhadap Tuhan Allah. Karena apa? Karena tanpa Tuhan Allah, kita tidak akan dapat melakukan apa-apa di dalam dunia ini. Tuhan Allah lah yang menjadi sumber kekuatan kita menghadapi begitu banyak hal di dalam dunia ini. Oleh sebab itu, jangan pernah kita melupakan Tuhan Allah. Jangan pernah kita mendukakan Tuhan Allah. Jangan pernah kita menduakan Tuhan Allah. Seperti tema kita di bulan Juni ini, menjadi teman sekerja Allah. Hendaknya kita itu menjadi teman sekerja Allah, supaya dengan demikian kita hidup semakin diberkati. Hal yang pertama yang menjadi pembelajaran bagi kita sekalian pada saat ini, jangan sampai kita melupakan Tuhan Allah, jangan sampai kita melupakan pencipta kita, jangan sampai kita durhaka terhadap Tuhan Allah. Melainkan mari kita menjadi teman sekerja Tuhan Allah di dalam hidup kita dalam dunia ini. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kita juga diajarkan untuk tidak hanya melakukan ritual-ritual keagamaan karena kewajiban kita. Karena itulah yang menjadi kewajiban kita. Kita harus beribadah, kita harus ikut ambil bagian dalam persekutuan. Itu bukan karena kewajiban. Karena ketika kita melakukannya karena kewajiban, karena keharusan, maka itu tidak akan menjadi berkat di dalam hidup kita. Kita melakukan ritual keagamaan, kita aktif dalam persekutuan, kita aktif dalam peribadahan, bahkan kita aktif dalam pelayanan. Itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Allah atas kasih karunia-Nya, atas kasih setia-Nya yang nyata di dalam hidup kita. Kita jangan hanya sekedar melakukan ritual-ritual keagamaan karena kewajiban, melainkan karena kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan Allah, untuk membangun persekutuan, untuk membangun hubungan yang indah dengan Tuhan Allah kita. Hal yang kedua yang menjadi pembelajaran bagi kita sekalian pada saat ini, ketika kita bersekutu, ketika kita beribadah kepada Tuhan, bukan karena kewajiban kita sebagai orang Kristen, tidak, melainkan karena kerinduan kita, karena kasih setia Tuhan yang sungguh amat nyata dalam hidup kita. Itu yang kita ucapkan syukur dengan cara kita senantiasa ikut dalam persekutuan, bahkan aktif dalam pelayanan. Biarlah melalui nas firman Tuhan ini kita semakin hidup diberkati, bahkan menjadi berkat di dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersama mendukung jemaat Hingan Tokong. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah kami mampu untuk boleh melakukannya, sehingga dengan demikian kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh menjadi teman sekerja Allah, kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan itu boleh menjadi kepujian kemuliaan akan nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bersama berdoa bagi jemaat Hingan Tokong ya Tuhan. Diberkatilah mereka dalam setiap keberadaan kehidupan mereka. Diberkatilah mereka dalam usaha pekerjaan yang boleh mereka lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah semua yang mereka kerjakan dan lakukan menjadi berkat. Apa yang boleh mereka perlukan, butuhkan dalam hidup mereka, terpenuhi di dalam berkat Tuhan. Bahkan tanamkan dalam hati, dalam kehidupan mereka untuk semakin rindu, semakin giat melayani Tuhan, bersekutu memuji muliakan nama Tuhan, bahkan menyerahkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Anak-anak yang boleh dikaruniakan dalam hidup mereka, diberkatilah. Biarlah mereka boleh menjadi generasi penerus yang hidup takut akan Tuhan. Engkau berkati penata layanan di jemaat di Hingan Tokong ya Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani dengan penuh kesetiaan. Hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di sana, baik itu pendeta, panatua, diakon, bahkan siapapun yang boleh ikut ambil bagian melayani. Biarlah mereka boleh melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa kesetiaan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga dengan demikian itu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan jemaat umat-Mu ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan penata layanan di sana ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh terpenuhi di dalam berkat Tuhan melalui jemaat, melalui umat-Mu yang ada di sana. Terima kasih ya Tuhan, pun kami sekalian umat-Mu pada saat ini, yang ada di tempat ini, dimanapun kami berada, apa yang boleh kami kerjakan dan lakukan, biarlah kami senantiasa melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kehidupan kami. Sehingga damai sejahtera Tuhan boleh kami alami, boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.